Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mari kita satukan hati, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, Allah yang kami puji, kami sembah dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup. Kami bersyukur dan berterima kasih buat anugerah Tuhan bagi kehidupan kami. Engkau memberikan kami kehidupan, kesehatan, kekuatan, bahkan waktu dan kesempatan saat ini. Kami boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa menyerahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu, dan kami mohon Tuhan tolong kami semua supaya kami mendengar dengan sungguh-sungguh, mengerti, memahami kebenaran-Mu, serta dimampukan untuk melakukannya. Berbicaralah Tuhan kepada kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam bagi kita sekalian. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, khotbah bagi kita di kebaktian Minggu Advent yang kedua hari ini tertulis di dalam Lukas pasal 3 ayat 1 sampai ayat 6. Lukas pasal 3 ayat 1 sampai ayat 6. Dalam tema bertobatlah, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Tarkonitis, dan Lisianias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, dan yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Bapak Ibu jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, selamat memasuki Minggu Advent yang kedua. Tema khotbah kita hari ini adalah bertobatlah, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Minggu Advent adalah minggu penantian kedatangan Yesus ke dalam dunia ini. Minggu Advent itulah minggu persiapan bagi kita untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Sang Mesias yang agung, Tuhan Yesus Juru Selamat kita ke tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu ketika kita kedatangan tamu, ada yang harus kita persiapkan. Ketika kita kedatangan seseorang atau beberapa orang bertamu ke rumah kita, tentu sebelum kedatangan mereka, ada yang harus kita lakukan, kita persiapkan untuk menyambut kedatangan mereka. Bapak Ibu, bolehlah itu mempersiapkan tempat, kebersihan, bahkan juga bisa mempersiapkan sajian berupa makanan, minuman yang hendak disajikan kepada tamu-tamu yang akan datang. Tapi pada dasarnya, ketika kita menyongsong kedatangan seseorang ke rumah kita, menyambut tamu ke rumah kita, pastilah ada yang kita persiapkan. Demikian halnya di Minggu Advent yang kedua ini. Semakinlah kiranya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dipersiapkan, tidak hanya secara lahiriah melalui dekorasi-dekorasi persiapan Natal, melalui hiasan-hiasan Natal, tapi juga dipersiapkan secara batiniah, rohaniah, secara hati, untuk menyongsong peristiwa di mana Tuhan datang ke tengah-tengah dunia ini menghampiri kita, orang-orang berdosa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bertobatlah, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Ketika
Lukas menuliskan kisah ini, dia memulai dengan situasi kondisi umat Allah bangsa Yehuda, bangsa Yahudi yang kala itu berada di bawah kekuasaan kekaisaran Romawi. Maka Injil Lukas memulai dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius dengan pemimpin-pemimpin wali negeri Yudea, Herodes raja wilayah, Filipus saudaranya raja wilayah, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Ini menunjukkan situasi kondisi bangsa Yahudi ketika itu berada dalam kondisi di bawah kekuasaan bangsa-bangsa lain. Kekuasaan bangsa Romawi ketika itu. Dalam kondisi bangsa Yahudi yang notabene adalah umat Allah di bawah kekuasaan bangsa Romawi, dalam keadaan seperti itulah yang kacau secara politik, yang tidak lagi mereka sungguh-sungguh mencari Allah, yang mereka tidak lagi leluasa hidup seperti yang mereka mau karena mereka sedang berada di bawah kekuasaan bangsa lain. Dalam kondisi seperti itulah Yohanes Tuhan utus, Tuhan panggil untuk menyerukan berita tentang pertobatan. Di tengah situasi yang kacau balau itulah, di tengah situasi keterpurukan umat Allah itulah, Yohanes datang membawa berita yang dari Allah. Bertobatlah, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yohanes hadir ketika bangsa Yahudi berada di bawah kekuasaan Romawi. Bukan keadaan yang baik, bukan kondisi yang baik, bukan kondisi yang indah, tetapi kondisi bangsa Yahudi ketika itu berada dalam kekuasaan bangsa lain. Itu artinya itulah waktu Tuhan bagi umat Allah untuk mendengar berita seruan kedatangan Mesias. Kondisi terpuruk itulah waktunya bagi Tuhan untuk mereka mendengar berita tentang kedatangan Sang Mesias Juru Selamat, supaya mereka mempersiapkan diri menyambut Dia yang datang, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka dari itu Bapak Ibu, kalau kita melihat situasi kondisi saat itu yang sangat tidak baik, tapi justru dalam situasi itu Yohanes Tuhan utus, Yohanes Tuhan suruh memberitakan, menyerukan berita dari Allah. Itu artinya tidak ada momen yang tidak tepat, tidak ada momen yang tidak baik bagi seseorang untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Baik itu dalam situasi duka cita, baik itu dalam situasi yang tidak mengenakan, situasi yang terpuruk, semua momen, sejelek-jeleknya situasi, seterpuruknya kondisi, adalah momen bagi kita untuk mengerjakan tugas panggilan dari Allah. Maka kerjakanlah panggilan dari Allah, kerjakanlah pelayanan kita, bukan karena situasi dan kondisi, tapi dalam situasi apapun tetaplah lakukan tugas panggilan pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita. Maka di masa pandemi ini pun gereja tidak boleh berhenti memberitakan Injil. Gereja tidak boleh berhenti mengadakan kebaktian memuji memuliakan Allah. Tidak boleh secara langsung, kita buat secara tidak langsung online seperti sekarang ini. Dan puji Tuhan, setiap momen, waktu dan kesempatan apapun kondisi keadaannya, semuanya adalah waktu bagi kita untuk mengerjakan panggilan pelayanan daripada Tuhan Allah kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah poin pertama dari khotbah ini. Yohanes hadir ketika bangsa Yahudi berada di bawah kekuasaan Romawi. Poin yang kedua Bapak Ibu, bertobatlah, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Ayat yang kedua berkata, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Allah datang kepada Yohanes, bukan kepada Kaisar Romawi. Firman Allah datang kepada Yohanes, bukan kepada Pontius Pilatus, bukan kepada Herodes. Tapi firman Allah datang kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Firman Allah tidak datang di istana raja. Firman Allah tidak datang di kekaisaran Romawi, tapi firman Allah datang kepada Yohanes di padang gurun. Yohanes pribadi yang sangat-sangat sederhana. Dalam Injil Matius dikatakan bahwasanya Yohanes itu memakai jubah bulu unta, ikat pinggang kulit, makanannya belalang dan madu. Kepada pribadi yang sesederhana itulah firman Allah datang. Perintah Allah datang. Bukan kepada raja, pemimpin bangsa yang duduk di singgasana yang makanannya mewah, nikmat dan enak. Tetapi kepada pribadi yang sederhana di padang gurun, memakai kulit jubah bulu unta, ikat pinggang kulit, makanannya belalang dan madu hutan. Bapak Ibu, kalau kita disuruh memilih, pilih mana? Tentu kita pilih sosok pribadi yang hebat secara kasat mata. Pribadi yang punya kedudukan secara kasat mata. Tapi tidak dengan Allah. Dan panggilan inilah dinamakan anugerah Allah kepada Yohanes. Maka kalau kita tanya kenapa Yohanes, kan masih ada pemimpin yang lebih hebat. Kenapa Yohanes? Kan kalau rajanya menerima firman itu dipakai Tuhan, raja itu bukankah semua pengikutnya akan bertobat? Kenapa Yohanes? Itulah namanya anugerah Allah. Allah berdaulat menetapkan siapa saja yang Ia kehendaki untuk mengerjakan panggilan tugas pelayanan yang daripadanya. Allah berdaulat untuk menetapkan orang-orang tertentu untuk menjadi nabi bagi umatnya. Allah berdaulat berkuasa menetapkan, melakukan kehendaknya tanpa dipengaruhi oleh kondisi keberadaan manusia yang adalah ciptaannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali. Yohanes yang sederhana, tinggal di padang gurun, justru menerima firman Allah. Tetapi Kaisar Tiberias, Raja Herodes, Pontius Pilatus, justru mereka tidak mendapatkan kesempatan itu untuk menerima firman Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian terkadang dalam momen Natal. Kecenderungan banyak orang melihat siapa dia. Kecenderungan banyak orang ingin menunjukkan siapa dirinya, bukan siapa Tuhannya. Kemeriahan momen-momen Natal kiranya tidak menyatakan siapa diri kita, tapi menyatakan siapa Tuhan kita, menyatakan kebesaran Dia yang akan datang. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di Minggu Advent yang kedua ini, momen kita dipersiapkan untuk mendengar pesan ilahi dari Allah, mendengar kebenaran firman Allah disampaikan, dinyatakan kepada kita. Rema itu disampaikan kepada kita pribadi lepas pribadi dan menuntut kita untuk dapat menghidupi dan melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah kiranya kita hari ini. Kalaupun kita di pinggiran kota, kalaupun kita tidak punya kelebihan seperti yang lain, tapi ingat baik-baik, Tuhan berdaulat atas setiap. Ingat baik-baik, bukan karena kedudukan maka Tuhan memilih kita, bukan karena jabatan maka Tuhan memakai kita, bukan karena posisi dan pendidikan yang tinggi maka Tuhan berkenan bagi kita. Sekalipun kita hanya sederhana, kemampuan kita terbatas, penampilan kita biasa-biasa saja, tapi Tuhan Allah yang luar biasa
sanggup memakai kita dengan leluasa dalam kehidupan ini. Maka Bapak Ibu, jangan lihat orang dari penampilan, jangan lihat orang karena kedudukan, jangan lihat orang karena jabatan. Demikian Yohanes menerima firman Allah, bukan karena kedudukan. Demikian Yohanes diperkenankan Allah, bukan karena jabatan. Tapi Yohanes menerima firman Allah dan menerima panggilan Allah semata hanya karena anugerah yang Tuhan berikan kepada Yohanes. Percayalah Bapak Ibu, anugerah itu tersedia bagi kita. Di minggu Advent yang kedua ini, mari kita mempersiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh dengar-dengaran akan suara Tuhan. Sungguh-sungguh merenungkan, memahami, mengerti maksud-maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, yang ketiga, ayat 3 dari firman ini berkata, maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Ketika Yohanes menerima firman Allah, menerima perintah Allah, Yohanes meresponinya dengan datang ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan. Respon Yohanes ketika firman Allah, dia langsung menjalankannya, langsung melakukannya dengan mendatangi seluruh daerah Yordan dan menyerukan, memproklamirkan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Seruan untuk bertobat ini diserukan kepada setiap orang yang ada di sana ketika itu, tanpa terkecuali, tanpa pandang bulu. Berita seruan pertobatan ini adalah seruan kepada seluruh umat manusia yang notabene adalah orang-orang berdosa. Semua manusia harus menerima seruan Yohanes, bertobatlah. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kata bertobat dalam seruan Yohanes ini dalam bahasa Yunani dipakai kata metanoia. Kata bertobat yang dalam bahasa Yunani metanoia itu berarti perubahan pikiran, change of mind, perubahan pikiran. Dalam teks ini penting sekali kita melihat bagaimana Yohanes menyerukan supaya orang-orang yang ada di sekitar daerah Sungai Yordan ketika itu mengalami perubahan pikiran. Perubahan pikiran tentang apa? Tentang dirinya dan tentang Tuhan Allah yang akan datang, Mesias yang akan datang. Maka seruan Yohanes, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Berubahlah pikiranmu tentang dirimu yang selama ini engkau mungkin membanggakan kedudukan jabatanmu, yang engkau tidak peduli dengan orang lain. Berubahlah cara berpikirmu. Sadarlah kalau engkau itu, kita ini adalah orang-orang berdosa. Berubahlah mindset kita tentang diri kita, juga tentang Allah. Di mana mindset kita tentang Allah haruslah memandang Allah sebagai sosok pribadi. Dia yang datang akan mengampuni dosa-dosa kita. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni oleh Allah. Sebab pengampunan Allah di dalam Yesus Kristus jauh lebih luas, jauh lebih besar, jauh lebih dalam, jauh lebih tinggi dari setiap dosa dan pelanggaran kita. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seruan ini ditujukan kepada lintas profesi, lintas generasi. Seruan ini ditujukan juga kepada kita yang hidup di zaman modern sekarang ini. Jangan malu Bapak Ibu, bertobatlah. Change of mind.
Berubahlah pikiran kita, cara pandang kita tentang diri kita, demikian tentang Allah kita. Berubahlah. Di minggu Advent yang kedua ini, kita diajak untuk mengubah mindset kita. Kalau selama ini Natal selalu bicara tentang Yesus lahir, kita bawa apa? Yesus datang ke dunia, kita mau berikan apa? Kita kasih kado apa? Bapak Ibu, Natal bicara tentang Tuhan Yesus datang ke dunia, Allah menjadi manusia. Tuhan memberikan anaknya yang tunggal. Itu Natal. Bukan kita yang memberikan hadiah, tapi Tuhan Allah Bapa di surga mengaruniakan, memberikan anaknya yang tunggal, mengutusnya ke dalam dunia untuk mengalami penderitaan, siksaan, bahkan mati di kayu salib. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang harus kita ubah di zaman modern ini. Jangan jatuh dalam euforia Natal. Jangan fokus pada seremonial tanpa spiritual. Dalam momen Natal, bukan bicara tentang apa yang bisa kulakukan, apa yang bisa kuberikan, bukan. Tapi apa yang Allah berikan. Dia mengaruniakan putranya yang tunggal. Allah memberikan kepada kita anugerah melalui Yesus Kristus. Itulah Natal. Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan, mari kita belajar mengubah mindset kita hari ini. Bertobatlah. Berilah dirimu dibaptis. Baptisan dalam teks ini bukanlah hal yang baru. Sebelum Yohanes menyerukan baptisan, orang-orang Yahudi, bahkan orang-orang di sekitar Sungai Yordan itu sudah sering mendengar bahkan melihat ritual-ritual baptisan. Ya. Ketika ada orang yang mau masuk menjadi kelompok orang Yahudi, mereka harus menjalani ritual baptisan. Baptisan secara lahiriah, tapi baptisan Yohanes bicara baptisan pertobatan. Baptisan bagi orang-orang yang sudah mengalami pembaharuan pikiran, perubahan cara berpikir. Bertobatlah. Hari ini mari kita menyambut kedatangan Kristus ke dalam dunia dengan mengalami pertobatan, dengan mengalami perubahan pikiran. Mari kita Bapak Ibu mengubah pikiran kita, belajar memandang Yesus dengan cara pandang yang alkitabiah. Mari kita siapkan hati kita, bukan tubuh jasmani kita saja, tapi hati kita, batin kita, kehidupan rohani kita benar-benar siap, karena Yesus datang bukan untuk melihat pohon terang. Yesus datang bukan untuk melihat lampu gemerlap-gemerlip yang menyala, tapi Yesus datang untuk melihat setiap kita yang berdosa bertobat, mengubah cara pandang, cara berpikir kita di hadapan Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu, ayat 4 sampai dengan ayat 6 merupakan nubuatan Nabi Yesaya dalam Yesaya pasal 40 ayat 3 sampai 5. Yesaya 40 ayat 3 sampai 5 itu dikutip di sini seperti ada tertulis dalam kitab nubuatan-nubuatan Yesaya. Ayat ini hendak menegaskan bahwa kehadiran Yohanes Pembaptis merupakan penggenapan dari nubuatan Yesaya yang tertulis dalam Yesaya 40 ayat 3 sampai 5, yang ketika itu bangsa Yehuda berada dalam pembuangan, berada dalam keterpurukan, berada dalam keterkekangan, berada dalam kondisi yang tidak baik. Demikian juga dinyatakan dalam teks ini bahwasanya kehadiran Yohanes merupakan penggenapan nubuatan Allah. Mari kita pandang, kita lihat bahwasanya Natal bukan hanya seremonial, tapi di mana janji Allah digenapi. Dia yang datang merupakan bagian dari penggenapan dari apa yang tertulis dalam kitab suci. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana persiapan kita dalam momen Natal hari ini?
Adakah hati kita benar-benar siap? Adakah kita benar-benar sungguh-sungguh menyongsong kedatangan Kristus ke dalam dunia ini? Biarlah kita persiapkan dengan baik, bukan hanya secara lahiriah, tapi juga secara batiniah. Kiranya Tuhan menolong kita selamat memasuki minggu Advent yang kedua. Bertobatlah, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah diberitakan. Sekalipun hamba-Mu terbatas menguraikannya dengan bahasa yang terbatas, tetapi Tuhan Allah, kami percaya tidak akan terbatas dan tidak dibatasi oleh penyampaian hamba-Mu. Engkaulah yang menyingkapkan rahasia firman ini kepada seluruh umat-Mu yang mendengarkan dalam kebaktian minggu ini. Terima kasih Bapa Surgawi, terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.